Tapi bagaimana Anda menanggapi ada, ya katakanlah ada korban-korban 1965 ketika beliau baru menjadi presiden. Kalau itu kan saya kira perdebatan lain yang bisa panjang ya Pak. Ya, enggak, maksud saya banyak artinya setelah itu ada kejadian-kejadian yang lain lagi. Kalau boleh saya lihat begini, Tritura itu 3 tuntutan rakyat itu terjadi sebelum terjadinya Super Semar. Itu pada bulan Januari, mahasiswa yang turun, bukan siapa-siapa, bukan tentara, bukan negara, karena negara ketika itu tidak, mahasiswa dan rakyat, ya, tergabung dalam KAMI, KAPI dan sebagainya, turun ke jalan 3 tuntutan rakyat. Pertama adalah pembubaran, ya urutannya kira-kira pembubaran PKI, kemudian juga ada penurunan harga pokok, ya, lalu retooling kabinet Dwi Korah atau pembubaran kabinet Dwi Korah. Jadi tuntutan-tuntutan itu jauh lebih hebat ketimbang di tahun 98 kalau kita lihat ke belakang, ya. Berbulan-bulan panjangnya luar biasa ketika itu, sehingga sampai lahir satu Super Semar pada tanggal 11 Maret 65, kemudian 12 Maret 1965 langsung ada keputusan, ya waktu itu oleh Pak Harto sebagai penerima mandat Super Semar membubarkan Partai Komunis Indonesia dalam rangka untuk melakukan revitalisasi terhadap keamanan dan ketertiban ketika itu yang sudah sangat konfrontatif. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi yang sekarang ini diperdebatkan soal pembantaian itu, saya kira ini perdebatan yang lain. Tahun 48 PKI ini kan memang dari dulu sukanya memberontak. Kenapa? Karena itu ajarannya, revolusi, merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan itu adalah rukun komunisme. Dan pada waktu 45, Partai Komunis Indonesia kan tidak ada di situ. Itu Soekarno-Hatta. Bahkan Soekarno waktu itu tahun 48 mengatakan, pilih Soekarno-Hatta atau pilih musuh PKI. Dan tegas waktu itu Bung Karno mengatakan itu tahun 48. Banyak yang dibantai ketika itu, terutama adalah ulama-ulama NU di Jawa Timur, kemudian juga termasuk bapaknya Hari Suhud, ayahnya Sri Bintang Pamungkas, Sri Edi Swasono, karena sebagai ketua pengadilan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat itu, tahun 65 tidak bisa dipisahkan dari tahun 48. Ya, ini menjadi satu masalah konflik horizontal yang tidak selesai ketika itu. Baik, tapi banyak orang juga mempersoalkan TAP MPR yang mengatakan kolusi itu harus berantas sampai menyebut nama. Saya kira Pak Karni tadi sudah mengatakan sendiri, itu kan normatif. Kita sepakat korupsi, kolusi, nepotisme harus diberantas. Siapapun, termasuk apakah itu mantan Presiden Soeharto, kalau sudah diperiksa dengan azas praduga tak bersalah. Tetapi di dalam proses pengadilan ketika itu kan tidak bisa dilanjutkan karena kesehatan dan lain-lain. Saya ingat sekali, saya pernah mewawancarai Pak Harto tahun 2007, dan saya kira pernah dinyatakan juga, kalau ada hartanya yang ada di luar negeri, silakan cari tanda tangan, pasti akan ketahuan kok. Kalau ada akun, apalagi sekarang ada Panama Papers atau akun yang disembunyikan, kalau ada pasti ketahuan. Silakan diambil oleh negara. Ketika itu saya ingat sekali pernyataan Pak Harto seperti itu, dan sampai hari ini tidak terbukti. Lain dengan Marcos yang ada di Filipina. Kalau Marcos itu jelas ada kok. Tidak mungkin misalnya kalau ada dugaan itu disimpan di Swiss Bank atau di mana, sampai hari ini tidak dibuka akunnya berapa nilainya. Karena memang menurut saya memang tidak ada. Ini yang saya kira kita harus fair kepada fakta dan data yang ada gitu. Baik. Jadi siapakah yang layak disebut sebagai pahlawan? Pada akhirnya kamuslah yang menentukan siapa pahlawan dan siapa yang penjahat. Josh Wedos, produser Amerika. Kita rehat. Pikir ke sono.